Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulhaidah, mahasiswi PGMI UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 58. Di sini saya ingin membahas kembali 12 materi tentang keterampilan berbahasa yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Baik, langsung saja. Bab yang pertama ada menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan mendengarkan secara baik-baik tentang kabar atau informasi yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian tahap-tahap menyimak itu ada tahap mendengarkan, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Selanjutnya ada ragam menyimak. Ragam menyimak terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama ada menyimak secara ekstensif dan menyimak secara intensif. Menyimak secara ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan karena kebetulan dan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya itu seperti mendengarkan radio atau menonton televisi. Yang kedua ada menyimak intensif, yaitu proses menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi. Selanjutnya tujuan menyimak. Apa sih tujuan menyimak itu? Tujuan menyimak secara umum yaitu untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan tujuan menyimak secara pokok adalah menyimak untuk memperoleh fakta, menyimak untuk menganalisis fakta, dan menyimak untuk mendapatkan inspirasi. Selanjutnya bab yang kedua yaitu suasana menyimak dan faktor yang mempengaruhi menyimak. Suasana menyimak terdiri dari 2 juga nih, ada secara defensif dan secara suportif. Secara defensif yaitu kegiatan menyimak dalam menemukan pesan lisan yang mengandung makna seperti tersirat. Sedangkan suasana menyimak suportif adalah sebuah komunikasi yang bersifat mendukung dengan maksud untuk memberikan makna pendeskripsian. Kemudian ada nih kendala-kendala yang terjadi dalam menyimak. Yang pertama itu seperti keegosentrian atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, ketidakmauan untuk terlibat. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Di antaranya itu ada faktor psikologi, faktor pengamatan, faktor sikap, dan faktor motivasi. Selanjutnya perilaku menyimak. Perilaku menyimak terdiri dari 2 hal. Yang pertama ada menyimak faktual dan menyimak empatik. Menyimak faktual adalah keterampilan dengan aneka penerapan yang tidak terbatas kegunaannya. Sedangkan menyimak empatik adalah proses memahami sikap psikologi dan emosional narasumber. Menyimak empatik ini disebut juga menyimak aktif atau menyimak pemahaman. Selanjutnya bab yang ketiga yaitu aneka situasi pelibat menyimak, meningkatkan daya simak, dan memilih bahan menyimak yang menarik. Yang pertama itu aneka situasi pelibat menyimak yang terdiri dari percakapan dan diskusi. Percakapan dan diskusi merupakan aktivitas umum dari tipe komunikasi lisan karena di dalamnya menuntut banyak sekali kegiatan menyimak. Yang kedua, meningkatkan daya simak. Aneka kegiatan peningkatan daya simak itu terdiri dari menyimak konservatif, yang kedua menyimak ekspliatif, dan yang ketiga menyimak konsentratif. Menyimak konservatif itu apa sih? Menyimak konservatif adalah menyimak untuk menelaah pada susunan wawancara. Yang kedua menyimak ekspliatif, yaitu kegiatan menyimak untuk mendapatkan informasi baru. Nah, yang ketiga itu menyimak konsentratif, yaitu kegiatan menyimak dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baru.
Selanjutnya, memilih bahan menyimak yang menarik. Nah, memilih bahan menyimak yang menarik itu bisa dilakukan dengan mencari tema yang up to date, ya, kemudian mencari tema yang terarah dan sederhana. Yang ketiga, ada tema dapat menambah pemahaman dan pengalaman, dan tema hendaknya bersifat motivatif. Selanjutnya, bab yang keempat, yaitu berbicara. Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Tujuan berbicara itu apa sih? Nah, tujuan berbicara yaitu ada 3 nih. Yang pertama itu mengekspresikan pikiran, yang kedua memberikan respon, dan yang ketiga menyampaikan informasi. Kemudian aspek-aspek berbicara. Aspek-aspek berbicara terdiri dari kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan isi. Yang pertama, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata yang banyak dan meluas. Kemudian tata bahasa. Tata bahasa yaitu kumpulan kaidah tentang struktur gramatika bahasa. Kemudian yang ketiga ada pelafalan. Pelafalan adalah cara pengucapan bunyi. Dan yang terakhir isi. Isi adalah sesuatu yang terkandung dalam suatu benda. Kemudian ada tahap-tahap berbicara. Nah, tahap-tahap berbicara dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Yang pertama tahap persiapan, yaitu terdiri dari menentukan topik, menentukan tujuan, pengumpulan referensi, penyusunan kerangka, dan berlatih. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yang terdiri dari pembukaan pembahasan materi pokok dan materi penutup. Dan tahap yang ketiga itu tahap evaluasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, bab yang kelima yaitu berbicara dengan keterampilan lainnya. Yang pertama ada hubungan berbicara dengan menyimak. Nah, hubungan berbicara dengan menyimak merupakan kegiatan komunikasi 2 arah yang berlangsung mengkomunikasikannya secara tatap muka. Yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca. Hubungan berbicara dengan membaca merupakan 2 kegiatan yang berbeda, baik itu secara sifat, secara sarana, dan secara fungsinya. Kemudian yang ketiga ada hubungan berbicara dengan menulis, yaitu berbicara dengan menulis merupakan keterampilan yang sifatnya produktif dan ekspresif. Kemudian bab yang keenam tentang aktivitas berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Nah, yang pertama jenis-jenis berbicara di depan umum. Berbicara dapat dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan situasi, berdasarkan keterlibatan pelakunya, dan berdasarkan alur pembicaranya. Yang pertama, berdasarkan situasi. Nah, kedua, berdasarkan keterlibatan pelakunya. Tadi berdasarkan situasi dibagi lagi menjadi 2, ada lingkup resmi dan lingkup tidak resmi. Contoh dari lingkup resmi yaitu suatu kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan. Sedangkan lingkup tidak resmi yaitu kegiatan berbicara yang tidak terikat pada aturan atau berlangsung secara spontan tanpa perencanaan. Yang kedua, ada berdasarkan keterlibatan pelakunya. Berdasarkan keterlibatan pelakunya juga dikelompokkan menjadi 2 jenis, ada berbicara secara individual dan berbicara secara berkelompok.
Yang ketiga, berdasarkan alur pembicaraannya, yaitu seperti berbicara monologis dan berbicara dialogis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembicara. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya terdiri dari volume suara, kemudian intonasi, faktor fisik, penampilan dan ekspresi, dan kosakata. Sedangkan faktor eksternalnya itu terdiri dari lingkungan yang kondusif, tingkat pendidikan, kebiasaan, dan motivasi. Selanjutnya, bab yang ketujuh, yaitu tentang keterampilan berbicara. Langkah-langkah berbicara itu, langkah yang pertama yang kita ambil, yang pertama menentukan tema, dan yang kedua mencari materi sesuai tema. Kemudian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ada dua nih, yaitu retorika dan aksentuasi. Retorika menurut bahasa adalah ilmu berbicara. Makna retorika dalam buku Retorika Aristoteles adalah seni yang mengajarkan kaidah-kaidah dasar penguasaan bahasa yang efektif. Sedangkan kalau aksentuasi adalah tindakan atau perbuatan yang lebih meyakinkan. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya adalah penekanan dalam penguasaan bahasa Indonesia yang diberikan oleh lembaga formal. Selanjutnya, bab yang ke-8, yaitu dengan judul keterampilan membaca. Membaca adalah sebuah proses yang digunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media bahasa tulis. Tujuan membaca adalah yang pertama untuk memperoleh ide-ide utama dalam bacaan. Yang kedua, untuk mengetahui bagian-bagian antar cerita dan hubungan bagian cerita. Yang ketiga, untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Selanjutnya, aspek-aspek membaca, yaitu ada aspek sensori dan aspek perseptual. Aspek sensori adalah aspek yang memahami tentang simbol-simbol, sedangkan aspek perseptual adalah aspek yang membahas tentang simbol sebagai makna. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan membaca. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan atau yang perlu diperhatikan guru dalam meningkatkan dan mengembangkan keterampilan membaca, yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk memperkaya kosakata. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami makna. Selanjutnya, bab yang ke-9, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah membaca yang disuarakan dengan keras dan di depan umum. Kemudian keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring adalah yang pertama, penggunaan ucapan yang tepat. Kedua, penguasaan tanda baca yang baik. Dan yang ketiga, suara yang terdengar jelas. Kemudian membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca dengan tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, dan tanpa gerakan kepala. Nah, sedangkan membaca ekstensif yaitu adalah membaca teks bacaan secara luas dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, jenis-jenis membaca ekstensif yaitu ada membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Kemudian ada membaca intensif, yaitu membaca dengan seksama dan terperinci sehingga menimbulkan pemahaman yang tinggi. Jenis-jenis dari membaca intensif itu ada membaca teliti, membaca pemahaman, dan membaca kritis. Selanjutnya, bab yang ke-10 yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca teliti adalah membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan. Sedangkan membaca pemahaman
yaitu membaca yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman. Seseorang dikatakan memahami bacaan secara baik apabila memiliki kemampuan untuk menangkap arti kata dan ungkapan yang digunakan. Jenis-jenis membaca pemahaman itu diantaranya ada pemahaman literal, pemahaman interpretatif, dan pemahaman kritis. Kemudian membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis yang melibatkan kemampuan analisis. Selanjutnya, hakikat membaca kritis yaitu yang pertama menginterpretasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga mengorganisasi, yang keempat menilai, dan yang kelima menerapkan. Kemudian membaca ide, apa sih membaca ide itu? Nah, membaca ide adalah proses membaca dengan maksud menemukan dan memahami ide, gagasan, atau cita-cita yang dimaksud pengarang dari sebuah bacaan atau teks. Kemudian membaca bahasa. Membaca bahasa adalah membaca yang bersifat khusus, contohnya itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan sebagainya. Selanjutnya, membaca sastra. Membaca sastra adalah membaca suatu karya sastra. Karya sastra dapat dikatakan indah apabila bentuk dan isinya mempunyai keserasian dan keharmonisan antara keduanya. Selanjutnya, bab yang ke-11 yaitu menulis. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat ekspresif dan produktif. Kemudian fungsi menulis apa sih? Fungsi menulis itu sebagai sarana untuk mengungkapkan diri, kemudian sebagai sarana pemahaman, dan sebagai mengembangkan pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Selanjutnya, tujuan menulis. Nah, tujuan menulis itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca dan mengumpulkan pesan penulis kepada pembaca. Jadi itu tujuan menulis adalah untuk memberi informasi kepada pembaca atau menyampaikan pesan penulis kepada pembaca. Selanjutnya, ragam bahasa tulis itu terdiri dari surat, kemudian karya ilmiah, dan surat kabar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bab 12 dengan judul tulisan bernada. Yang pertama, tulisan bernada akrab. Nah, tulisan bernada akrab disebut juga dengan tulisan pribadi. Ciri-ciri dari tulisan pribadi adalah tulisannya berdasarkan pengalaman kita sendiri dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana. Kemudian tulisan bernada penerangan, yaitu tulisan yang bersifat informatif. Tujuannya untuk mengajak para pembaca untuk menikmati dan memahami objek atau suasana hati. Kemudian tulisan bernada penjelasan, yaitu tulisan yang menyingkapkan tujuan utamanya adalah menjelaskan sesuatu kepada para pembaca. Kemudian bentuk-bentuk tulisan bernada penjelasan yaitu ada klasifikasi, analisis, definisi, dan opini. Selanjutnya ada tulisan bernada mendebat, yaitu biasanya tulisan bernada mendebat ini berbentuk argumentasi, sedangkan tulisannya bersifat meyakinkan, berbentuk persuasif. Dan yang terakhir ada tulisan bernada mengkritik, yaitu tulisan yang bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi karya sastra. Nah, telah sampai kita kepada pembahasan yang terakhir. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila
masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.